Di balik dinding istana, seorang anak laki-laki istimewa dibesarkan diam-diam. Hari-harinya diisi pelajaran, latihan, dan doa, hidupnya terikat keheningan dan misteri. Pada 7 April 1629, Don Juan José de Austria lahir dari Maria Calderón, aktris terkenal Spanyol yang dikenal sebagai La Calderona. Raja Felipe II dari Spanyol. Masalahnya, dia adalah anak di luar nikah. Solusi mulai dibangun tahun 1623 atas perintah Don Pedro Velasco Bracamonte yang dipercaya raja untuk menjaga dan mendidik anak itu. Dianggap karya arsitek Juan Gomez de Mora, istana ini bergaya Renaissance dan memiliki rumah serta kapel. Area bertembok ini memiliki fasad utama menghadap ke dalam, menjaga kehidupan di dalam tetap tersembunyi. Pada fasadnya, perisai-perisai yang diukir milik Velasco, koral, dan eskalera menunjukkan garis keturunan mereka, sementara portal kapel dengan patung Santiago, sang peziarah, menandakan kesetiaan kepada mahkota dan gereja. Kehidupan di sini sangat ketat, tutor dipilih cermat, pelayan sedikit, dan tamu diawasi ketat. Surat dari Madrid berisi protokol untuk memperkenalkan anak laki-laki itu di depan umum. Ikuti kami menjelajahi Istana Velasco, di mana masa depan Juan muda dibentuk hingga ia menjadi tokoh berpengaruh di Spanyol abad ke-17. Selamat datang kembali di Bros of Decay. Hari ini kita akan menjelajahi tempat istimewa. Teman-teman, ini istana Spanyol abad ke-17. Gila, kita benar-benar merekam monumen untuk channel ini. Arsitektur dan sejarahnya pasti sangat megah. Dan itulah kenapa kamu berpakaian seperti itu. Benar-benar megah. Maksudku, jika kamu ingin melihat aku berpakaian, kalau ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat ini, cek media sosial kami untuk info tambahan dan jangan lupa subscribe channel ini. Ya, itu saya. Saya sangat antusias menunjukkan tempat ini pada semua orang, seperti mimpi jadi kenyataan. Pertama-tama, kita sedang berdiri di sini. Di halaman luar, kamu sudah bisa melihat balkon-balkon, kamar-kamar di atas sana, lukisan-lukisan indah yang dulunya ada di samping yang sekarang perlahan memudar. Di sini, orang-orang masuk, ada beberapa lumbung serta pintu untuk kereta kuda pada 1600-an dan mobil di masa berikutnya. Mari kita masuk ke dalam. Hal pertama yang Anda perhatikan saat masuk ke tempat ini, sekarang cukup panas. Di Spanyol, suhunya sekitar 20 derajat Celcius, tapi di sini langsung terasa angin sejuk. Kamu tahu kenapa? Nggak tahu? Itu karena bangunannya terbuat dari batu. Ya, Batu granit. dinding di sini tebalnya setidaknya 1 meter, seperti yang kamu lihat, dan memang dari dulu dibuat untuk insulasi. Tempat ini dibangun tahun 1623 atas perintah Raja Don Pedro IV dari Spanyol. Itu adalah Don Felipe keempat, benar. Don Felipe, maaf saya salah. Dia menyuruh anak buahnya membawa putra luar nikahnya ke tempat ini agar anaknya menjauh dari kerajaan dan bersembunyi di sini. Dan dia memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menjadi guru bagi anaknya, dan orang itu adalah Don Pedro Velasco, kalau saya tidak salah. Ya. Velasco adalah keluarga yang mengambil alih tempat ini setelah putranya pergi ke Austria. Lihat ke sini, ini adalah ruangan yang sangat menarik. Semua perabotan istana masih tersisa di sini, dan ini dulunya adalah perabotan lama. Saya rasa, Ya, ini perabotan kerajaan. Lihat saja. dan jelas juga terlihat seperti perabotan abad pertengahan. Lihat lampu gantung yang ada di sini, astaga, ini dulunya ada di salah satu ruangan istana. Wow, bagian atasnya ada mahkota. Ya, ini cukup istimewa. Mungkin ini bukan zaman pertengahan karena dibangun abad ke-17 jadi masa Renaissance. Lihat kursi di belakang, aku sangat suka. Menurutku itu sesuatu yang khas Spanyol. Dia punya beberapa furniture menarik di ruangan ini.
Juga langit-langitnya terlihat seperti zaman pertengahan. Menurut saya, Ya, memang mirip zaman pertengahan. ayo lebih dekat, biar saya tunjukkan tempat ini. Saya tidak tahu ruangan ini dulu digunakan untuk apa, tapi ini salah satu ruangan paling megah di tempat ini. Ini jelas digunakan untuk memindahkan sesuatu ke pintu besar itu. Iya, Apakah kamu punya informasi atau petunjuk lain tentang itu? dulu ini pasti bagian depan. Memang bukan di depan, tapi terasa seperti pintu depan karena ukurannya sangat besar. Ya, benar sekali. Mungkin mereka akan mengendarai kereta di sini agar orang bisa masuk ke dalam kereta lalu berkendara keluar lagi. Beberapa kereta, kemungkinan besar karena orang-orang ini adalah bangsawan, ningrat. Lihat bentuk dan arsitektur ruangan ini. Wow, saya suka itu. Mereka memiliki balkon besar di atas yang terhubung ke semua ruangan istana di lantai 1. Karena ada 2 lantai. Saya juga ingin menunjukkan itu. Ini salah satu lambang keluarga, bukan yang paling penting. Tidak, no, ini yang paling penting. Oh, maaf, ini versi kecil lambang Velasco ya. Ya, seperti yang kamu lihat, itu ada di semua dinding. Benar, ini lambang keluarga. Dan kalau mau sedikit teknis, aku rasa ini bukan lambang. Ini lebih seperti lambang kebesaran. Sebuah memorial. Ya, ini semacam lambang. Tapi di dalamnya ada baju zirah atau semacamnya. Ini lambang keluarga Velasco. Lambang kebesaran keluarga Velasco yang tinggal di sini berabad-abad. Aku juga tertarik dengan lukisan di bawahnya. Ya, sangat besar. Sepertinya itu asli juga kalau tidak salah. Wow, dan kamu bahkan bisa lihat di sini di dinding, semua lukisan, semua dinding dulunya dipenuhi dengan lukisan. Lukisannya perlahan memudar, tapi masih ada seperti yang kamu lihat. Di atas sana, kalau tidak salah, itu salib Templar. Itu hanya salib biasa. Kurasa begitu. Wow, bahkan di sisi ini juga. Masih bisa melihat beberapa karakter di sana, bahkan kastilnya. Ya. Wow. Lalu aku berdiri di bawah pintu ini. Coba tunjukkan ini pada orang-orang. Ini sangat besar. Oh, ini sangat besar, benar-benar sangat besar. Aku rasa tingginya sekitar 7 sampai 8 meter atau semacamnya. Ya, oh, itu gila. Lalu dari sini, aku ingin kamu berbalik dan tunjukkan sisi itu. Aku suka bentuk bangunan ini. Belum pernah lihat yang seperti ini. Bangunan ini memiliki fitur arsitektur dan dekorasi dari era Renaissance. Jadi ya, ruangan ini sangat khas zaman Renaissance. Mari kita lihat apa yang ada di sebelah sini. Mereka tidak memiliki lukisan di atas sini, tapi mereka punya lukisan di dinding yang menggambarkan para leluhur mereka. Tempat ini jelas sudah direnovasi berkali-kali, jadi ini mungkin bukan dari tahun 1623, kemungkinan sedikit lebih baru, sekelompok kapal. Ada lukisan lain di atas pintu. Aku suka yang di sebelahnya. Wow, Fresko ini nyaris seluruhnya pudar, sayangnya. tapi tetap indah. Lihat semua furniture di sini. Wow, lampu gantung, benda ini. Ya, banyak furniture di sini. Boleh aku tunjukkan fresko ini di dinding yang satu lagi? Tentu saja. Itu gambar kastil. Oh, di mana kastilnya di sini? Oh, tidak. Ini dinding bangunan gerbang, tembok kota. Wow, ini indah sekali. Dan ada pasukan yang berbaris di belakang. Semacam harta karun yang sedang mereka angkut. Bukan, mungkin bangsawan. Seseorang, oh ya, sekarang aku mengerti. Oke, sebelum aku tunjukkan aula masuk, mari kita ke lorong ini dulu karena istana ini punya sesuatu yang sangat istimewa. Ayo kita ke sana. Hadirin, selamat datang di gereja pribadi milik mereka. Denny, ini benar-benar gila. Ini gila. Ini sejauh ini adalah gereja pribadi terbesar
yang pernah saya lihat selama saya menjelajah. Lihat ini. Ukurannya benar-benar seperti gereja pada umumnya yang biasa ditemukan di kota. Ya, pasti. Mereka memilikinya di dalam gedung, di dalam istana mereka. Sudah waktunya membahas hal yang jelas di depan mata. Aku belum melihat atau membicarakannya. Sayangnya, beberapa bagian tempat ini mulai rusak. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka harus memasang perancah pada suatu waktu. Perancah itu tampaknya sudah lama di sini. Iya, sudah lama. Sudah lama. Tapi sayangnya, tempat ini sudah ditinggalkan selama waktu yang sangat lama. Sejak tahun 1991, kami rasa tidak ada lagi yang tinggal di sini. Atau mereka tidak melakukan apa-apa lagi dengan istana ini. Tidak melakukan apapun pada istana ini. Tapi sebelum waktu itu, tempat ini sudah ditinggalkan, jadi tempat ini sudah lama tidak digunakan. Saya tidak tahu apakah ada rencana untuk restorasi. Tidak. Tidak ada apa-apa. Dan tempat ini belum direstorasi selama mungkin 100 tahun. Ya, Aku heran kenapa ada perancah di sini. restorasi terakhir tempat ini sekitar tahun 1900-an ya? Awal 1900-an. Ya, semacam itu. Aku ingat membaca tentang hal itu saat mereka mencoba memasang listrik di sini. Dan ya, itu terakhir kalinya di sini. Kita berada di altar gereja. Tidak terlalu indah. Nah, ini sangat sederhana. Biasanya ada lukisan besar di tengah. Dan kemudian satu lagi di bawah sini. Lebih banyak benda di dinding, tirai, dan semacamnya, salib. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Hanya salib kecil ini. Salib kecil yang sederhana. Ada satu lagi di sana yang belum kami tunjukkan. Ayo lihat. Oh, kamu menyorot perancahnya. Oh, dan list mahkota plester dicat di sini, sedangkan yang lainnya tidak. Tapi mungkin kerusakan membuatnya hilang atau semacamnya. Di sini, ini versi sangat besar. Satu masih ada di tempat ini, sangat detail juga. Ini benar-benar pas untuk kita. Ya, itu seukuran manusia. Ya, Sangat membantu. Juga, coba lihat, pintu masuk di gereja ini. memang tidak setinggi yang lain, tapi tetap tinggi. Dan tirai ini, sudahkah kamu lihat? Ini benar-benar luar biasa. Saya sangat terkesan dengan gereja ini. Saya berharap suatu hari nanti mereka datang dan memulihkan tempat ini. Ya, ini tempat yang sangat megah. Tempat ini cocok dijadikan museum. Ya, mungkin sebuah museum, karena tempat ini benar-benar menceritakan sebuah kisah. Dan untuk kota sekecil ini, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oh ya, tentu saja. Sekarang saya tunjukkan aula masuk yang saya sebutkan tadi. Sekali lagi, fresko yang indah di dinding sebelah sini. Mereka sepertinya bukan orang bangsawan, hanya warga biasa. Lukisannya sangat indah. Kamu sudah lihat ubin di bawahnya? Itu khas Spanyol dan Portugis, lebih ke Portugis sebenarnya. Saya juga akan bilang begitu. Tapi di Spanyol, mereka juga begitu. Ubin ini lebih baru, bukan dari zaman dulu. Oh, Kamu masih bisa melihat semen di sekitarnya. dan ini juga pintu masuk lain di sini. Tapi ini sering jadi pintu samping. Ya, menghadap depan. Ini menghadap depan gedung. Tapi tidak terasa seperti pintu depan. Tidak, pintu depan sepertinya yang besar di sana. Tapi saya rasa banyak orang akan diarahkan ke pintu ini kok. Pasti. Dan kemudian tangga besar yang mengarah langsung ke dalam istana itu sendiri. Bro. Ini gila. Ini luar biasa, tangga terbesar yang pernah saya lihat. Ini yang tertinggi yang pernah saya lihat. Iya. Rasanya benar-benar seperti berjalan melewati sejarah, seperti di museum. Iya, kamu berjalan di tempat yang juga pernah dilalui oleh raja dan ratu, dan itu memberikan perasaan yang sangat istimewa. Apa yang kamu lihat? Oh, itu hanya sebuah lambang. Oh, ya, lihat juga ke sana. Aku tidak tahu apakah di kamera terlihat, tapi di sini ada kaca patri indah. Oh, aku ada di belakangmu, Oh, di mana ada lambang di tangga.
Mereka diingatkan akan warisan mereka di setiap sudut tempat ini. Saya ingin menunjukkan bendera-bendera yang tergantung seperti tirai besar di sini. Lihat bendera ini, itu bendera sang raja. Tidak mungkin. Iya, itu bendera Felipe ketiga atau keempat. Oke, tapi kita bisa berasumsi dengan aman bahwa raja cukup sering mengunjungi tempat ini? Ya, Mungkin, tapi biasanya ketika raja punya anak di luar nikah, mereka tidak mau ada urusan dengan itu. jadi dia punya anak di luar nikah, lalu mengusir mereka dan tak mau melihat mereka lagi. Dulu di keluarga kerajaan, kamu bisa melakukan itu. Karena kamu hanya ingin masalahnya hilang atau terselesaikan, kan? Masalahnya hilang. Itu benar-benar gila kalau dipikir-pikir. Ya, dan itu sering terjadi. Senang sekali bisa melihat tempat ini. Wow, dia sangat merawat putranya seperti yang kamu lihat. Ya, bagaimanapun juga itu tetap putranya. Kurasa begitu. Semua lambang di atas milik keluarga-keluarga yang menikah dengan keluarga Velasco, dan mereka juga memajang lambang mereka di sana. Lalu, tepat di atas sana, ada medali yang dilukis indah. Menurutmu, apakah lampu gantung yang kita lihat di bawah tadi? Be a perfect fit here. I think it would. Itu akan sangat cocok di sini. Jadi ya, pasti itu bisa saja dipasang di sini, tapi mungkin langit-langitnya sudah terlalu rapuh sehingga tidak memungkinkan untuk dipasang di atas sana. Ini gila. Nanti kita naik, tapi sebelumnya saya ingin mengajakmu ke bagian istana ini. Saat masuk ke sini, hal pertama yang saya katakan itu sederhana. Lihatlah di dinding, kamu akan melihat kait-kait ini. Dulu ada banyak lukisan, gambar, dan sejenisnya. Biasanya tempat seperti ini penuh dengan lukisan dan sejenisnya. Masih ada beberapa perabotan indah di sini. Memang bukan seperti perabotan abad pertengahan di bawah, tapi tetap ada barang yang unik. Menurut saya, ukirannya sangat indah. Oh keren, pintu kaca. Ya, kamu bisa masuk. Terima kasih. Lihat dulu ruangan ini. Ini kamar mandi, kawan. Tapi ini hanya kamar mandi biasa. Tapi ada sesuatu yang sangat istimewa di sini. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, ada jendela yang mengarah ke gereja. Kamu benar-benar bisa melihat kapel dari kamar mandi. Itu luar biasa. Itu memang menakjubkan, tapi juga agak aneh. Tidak, dari belakang. Kamu bisa santai di toilet sambil melihat kekacauan di sana. Ya, benar, ini gila. Bangunan ini punya desain unik. Di sini kita masuk ke area dapur, dapur kecil. Kemungkinan besar tempat para pelayan memasak makanan, kemungkinan besar bukan pemiliknya sendiri. Benar, Lemari indah dengan tirai, dan masih ada makanan tersisa di sini. Wow, luar biasa. Dan aku suka kompor yang kita punya di sini, kompor perak. Benda ini di sini. Dan di sini kamu bisa melihat sekilas balkon. Tadi kita lihat dari luar. Bisa tunjukkan lukisannya lebih jelas? Apa bisa? ya, sekarang kita bisa melihatnya jauh lebih jelas. Lukisan bisa dilihat di balkon. Mereka sangat indah, memiliki pajangan lukisan yang indah di rumah. Semuanya bermasalah. Ini kamar tidur lainnya. Oh, ini kamar tidur pertama yang kita lihat. Apa yang saya lihat? Ya, masih rapi. Tapi sudahkah kamu melihat tempat tidurnya? Kecil, sangat kecil. Itu sangat kecil. Tapi selain itu, maaf aku harus bilang, tapi itu jelek. Jelek, sederhana, kecil, kamar tidur. Bukan gaya kerajaan. Mungkin mereka menukar kamar saat renovasi tempat ini. Menurut saya, kalau di tempat kerajaan atau bangsawan seperti ini, kamar tidurnya pasti sangat besar. Sangat baru, Tapi jangan lupa tempat ini sudah banyak direnovasi. Contohnya dinding yang kamu lihat sekarang.
Kemungkinan besar bukan yang asli, ya? Ini jauh lebih tipis. Lihat, bahkan pakaian dan semuanya masih di sini. And Ada beberapa pakaian di sana. Dan lalu ada lukisan indah yang tergantung di dinding. Tapi saya suka pintu kaca dengan tirai di belakangnya yang menuju ruangan-ruangan ini. Di sini terlihat ruangan lain yang sangat berantakan. Ah, dan ini dulunya adalah ruang makan rumah ini, ruang makan yang sangat sederhana. Sekali lagi, ada beberapa kartu pos di sini. Oh, sudah ada tulisannya. Astaga. Yang ini dari tahun 1950 kalau aku tidak salah. Tidak, aku tidak tahu. Sebuah ruang makan sederhana di dalam tempat bangsawan. Oh, lihat ini. Oh, aku suka melihat gambar masa lalu seperti itu. Wow, Benar-benar indah, yang satu ini. iya. Sudahkah kamu melihat lemari ini? Iya, ini rusak. Memang agak rusak, tapi ada ukiran indah di sana. Iya, Lihat yang di bawah sini, itu semacam kereta berburu atau sesuatu seperti itu. Lihat ada beberapa hewan di sana. Tapi favorit saya yang di atas sini, bukankah itu luar biasa? ini indah, ukirannya detail. Awas kepala, gelasnya juga masih ada di sini. Wow. Mereka sangat tertarik pada lemari kaca transparan dengan tirai di belakangnya. Memang tren saat itu, Ya, pada masa itu ya. dan di sini ada fitur rumah menarik. Kamu bisa melihat dari ruang makan ini ke bawah ke ruangan tempat kita tadi. Hanya, Oh, itu balkon, mau lihat. ya oke, ayo ke sana. Wow, balkon ini mengelilingi seluruh ruangan di sini. Itu luar biasa sekali. Tapi menurutku, ruangan ini akan selalu terasa gelap seperti sekarang, kecuali kamu membuka semua pintunya. Iya, Lihat, ini mungkin lambang terindah di rumah ini. Lihat bagaimana ini dipajang. Ini adalah lambang Velasco, ini adalah lambang keluarga dari orang-orang yang telah tinggal di sini selama berabad-abad. ini indah sekali. Kamu bisa melihat pedang menembusnya. Itu bukan pedang, tapi salib Ordo Santo Yakobus. Jika ada salib lain di sana, kita bisa cek. Oke, bagus, wow. Luar biasa. Bayangkan memeriksa kereta kudamu dari sini ke bawah sana. Datang ke sini di pagi hari dengan secangkir kopi, melihat ke bawah ke arah kereta kudamu. Itu baru hidup. Hanya sekali lagi melihat ini. Di sini kita bisa melihatnya sedikit lebih dekat. Ada semacam balkon di atas sini juga dengan satu ruangan lagi di sisi sana. Dulu sepertinya ada pagar di sini. Tempat ini tampak berbahaya, tapi wajar setelah lebih dari 400 tahun sudah banyak direnovasi. Orang-orang baru, selera baru, Era berbeda-beda, era, dan banyak uang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? okay. Aku ingin berjalan-jalan sampai ke lantai paling atas tempat ini sekarang. ini sangat megah. Terus lanjutkan. Lanjutkan, ini sangat megah untuk dilihat. Kamu berjalan begitu saja dengan pakaian ini. Rasanya seperti aku menjadi bagian dari itu sekarang. Ya, Aku merasa aku bisa tinggal di sini. Aku akan tinggal di sini jika ada kesempatan, tapi bukan di kondisi ini. betul. Di sini kamu bisa menghargai semua lambang dan keahlian di lorong ini. Wow, indah sekali. Saya tidak akan menyebut lorong ini khas Spanyol. Nuansanya lebih mirip Italia. Di beberapa bagian. Ya, Wow. Tirai yang indah. ini tirai permadani. Bahkan tidak mirip tirai. Ini sepertinya tirai. Astaga. Di dinding ruangan ini, kamu juga dapat melihat permadani lain.
Warnanya agak pudar sekarang. Oh ya. Oh, cat dindingnya mulai terkelupas. Sebentar lagi akan jatuh. Oh, tunggu. Ini dia. Ya, Ini salib Ordo Santo Yakobus. kamu pasti setuju ini memang terlihat seperti pedang, kan? Ya, memang seharusnya begitu. Memang seharusnya terlihat seperti pedang. Ya, Untuk memamerkan kekuatan atau semacamnya. Oh, yang aku sebut pintu bunuh diri. ya Tuhan, itu langsung ke lorong. Jangan lama-lama berdiri di sana, kurang aman. Kaca patri juga. Tunjukkan pada mereka kaca patri itu. Lihat itu, luar biasa. Aku akan mencoba menutup pintu ini dengan hati-hati. Oke. Oke, entah kenapa pintu itu di sana, tapi tampak sangat berbahaya. Aku juga nggak tahu. Tirai lagi. Aku juga melihat lonceng kecil di ruangan ini. Oh, mungkin bel pintu. Ya, mungkin itu bel pintu. Kamu nggak akan dengar bel pintu dari atas sini kalau dari bawah. Enggak. Itu pasti nggak mungkin. Dan pintu-pintu besar itu, tempat itu penuh pintu-pintu. Ya, dan aku juga selalu terpesona dengan lubang kunci ini, tempat kamu bisa memasukkan kunci besar lalu memutarnya. Rasanya benar-benar seperti abad pertengahan buat aku. Ya, Setelah kamu menunjukkan ruangan ini, saya pikir ini adalah salah satu ruangan terpenting di rumah, ruang keluarga sebenarnya. Ya, ini adalah ruang tamu. saya cukup yakin. Ya. Saat masuk ruangan, saya langsung melihat bendera-bendera besar tergantung di tengah. Saya tidak tahu apa artinya. Itu hanya kain, bukan bendera sebenarnya. Ya, biasanya ada sesuatu di dalam bentuk oval itu. Tepat sekali. Dan kemudian di tengah ruangan, ada semua kursi mengelilingi perapian, tempat keluarga biasa duduk pada malam hari. Menurut saya ini furnitur yang lebih modern. Ya, ini dari desain ulang istana, furnitur lama dulu ada di bawah, tapi mereka sudah mengeluarkannya. Saya suka bendera di dinding. Saya tidak tahu bendera ini untuk apa. Tapi yang ini, yang ada singanya, itu leon. Jadi Spanyol itu, saya tidak tahu apakah itu lambang Spanyol, tapi di beberapa bagian Spanyol itu adalah wilayah Leon. Castillo. Jadi itu seperti bagian darinya. Kamu tahu, Mereka bagian penting keluarga ini. udah turun-temurun. Sudah lihat kursi sutradara luar biasa di sini? Terlihat sangat asli. Pasti bisa melihat kulitnya. Pengerjaan kulitnya memang asli. Kalau aku tidak salah, kursi ini juga bisa dilipat. Ya, Ya, bisa dilipat ya. bisa dilipat, ya. Mereka indah. Saya menyukainya. Dan di sini, bagian istana ini benar-benar runtuh. Ini sangat disayangkan. Ini semua adalah bagian langit-langit yang jatuh seiring waktu. Mereka menutupinya dengan plastik penutup. Tapi menurut saya atapnya sedang runtuh. Kamu bisa melihat keluar dari sini. Oh, ada skylight di atas. Oh, itu skylight. Saya kira itu langit, tapi itu juga akan terjadi nanti. Ini adalah balok yang dulu ada di sana. Oh ya, oh itu besar sekali. Saya bahkan belum melihatnya. Gila kan? Di sini kamu bisa melihat lebih banyak kaca patri di jendelanya. Saya rasa satu hal lagi yang harus kita tunjukkan di ruangan ini adalah orgelnya. Oh ya, Kita harus menunjukkan orgelnya sebelum keluar ruangan. Ini mungkin orgel gereja saat itu. Saya tidak tahu apakah mereka punya orgel. saya juga tidak tahu. Oh. Wow. Itu dibuat di London. Organ tidak bisa dimainkan tanpa listrik. Oh, ini organ udara, jadi bisa dimainkan. Ini adalah gulungan. Lihat itu, ya. Oh, saya juga ingin menunjukkan ruangan ini.
Menurutmu, apakah lampu gantung yang tadi kita lihat di bawah ada di sini atau di tangga? Maksudku, mungkin lebih baik di sini. Ya, mungkin itu lampu gantung di ruangan ini. Wow, istana ini benar-benar memukau. Memang begitu. Lihat pelapis kursinya, cukup menarik. Dan sepertinya sudah dipulihkan. Ya, kursi besar. Ayo kita masuk ke sini saja. Lihat banyak bagian istana yang sudah mereka kumpulkan di ruangan ini. Ya, rasanya seperti sesuatu jatuh. Ya, beberapa benda. Lukisan indah di dinding. Lihat betapa banyak buah di sini. Oh, ada monyet kecil di pojok. Oh, Itu lucu sekali. itu lukisan besar. Dan di sini ada pintu yang sangat kecil di pojok. Pintu kecil yang sangat lucu. Aku sudah mengintip isi di dalam dan kita harus hati-hati di sini. Oh, Kamar tidur gandaku. ini yang kumaksud saat bilang kamar tidur istana. Besar dan megah. Menurutku di tahun 1600-an, mereka tidak tidur di bagian bawah itu. Ya, aku rasa ini sudah direnovasi. Ya, Di sini kita masuk ke dapur lain di dalam tempat ini. ya, sepertinya begitu. Ya, ini jauh lebih megah dan besar. Plafon sangat tinggi. Di sini kamu bisa melihat kompor serupa dengan warna berbeda dan setrikanya masih ada di dalamnya. Ini sedikit lebih baru karena merupakan setrika listrik. Seperti yang kamu lihat, ada 2 colokan untuk menyetrika pakaian. Apa tulisannya? Bilbao. Bilbao bagus. Spanyol. Wah, Ya, semua tanamannya ya semuanya masih di sini. masih di sini. Gila. Tapi aku suka lemari di atas sini. Masih ada beberapa gelas tersisa. Ya, dapurnya simpel dan indah. Semua jendelanya menghadap ke sini. Saya penasaran itu untuk apa? Bisa lihat? Oh, hanya barang kecil. Hei, Halo, itu ruangan apa? itu kamar mandi lagi. Kamar mandi yang sangat sederhana. Tapi itu mengarah lagi ke gereja. Di sana, 2 jendela itu hanya ke kamar mandi. kamu bisa santai di kamar mandi sambil melihat kekacauan di sini. Oh, lihat fresko di atas. Ya, Oh, dan sekarang. kamu juga bisa menunjukkan list mahkota. Ya, seluruh atapnya bisa kamu lihat jelas dari sini. Perancah dan kerusakan yang telah mengganggu gereja ini, oh, sangat menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Kamar mandinya. Ini seperti satu ruang besar yang mengarah ke setiap sudut lantai atas ini. Di sini ada 1 kamar tidur lagi dengan 2 tempat tidur. Ini terasa jauh lebih asli, saya rasa. Ya, benar sekali, masih ada beberapa barang yang sangat berharga di tempat ini. Oh, wow. Itu bagus, mirip punyamu tapi lebih modern. Aku suka itu. Dan itu membawa kita kembali ke ruangan utama, di sini. Kita sudah mengelilinginya, sangat keren, masih harus naik tangga di dapur. Dan apakah kamu sudah memperhatikan berapa banyak tingkat di tempat ini? Sekarang kita di tingkat 3, dan itu akan jadi tingkat 4 di tempat ini. Dan tingkat-tingkat di rumah ini besar sekali. Ya, Ini memang istana yang sangat besar. tentu saja. Saya penasaran dengan jendela itu. Ya, sepertinya mereka punya jendela yang mengarah kemana-mana dan arsitekturnya sangat unik di tempat ini. Kamu sedang melihat tangganya. Ya, aku melihat tangganya karena penuh sarang laba-laba dan lapuk. Aku hanya ingin bilang itu tangga yang indah. Ya, memang, tapi itu sudah sangat tua.
Ya ampun. Hati-hati saat melangkah. Ya. Jendela yang kamu maksud Eh, menurutku kurang berguna. Oh, Ini cuma di atas sini. Aku tidak tahu apa yang ada di atas kita. ayo kita cek saja. Ya, ayo kita lihat. Itu loteng rumah istana. Bukan, itu cuma atapnya saja. Oke, tapi tempatnya benar-benar luar biasa. Ada beberapa kelelawar di sini. Hati-hati, Iya, hanya ada yang terbang saja. Kamu nggak akan percaya apa yang baru saja aku lihat? Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. oke. Aku penasaran kejutan apa yang akan ada. Iya, ini gila. Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Oh, oke. Peringatan, kita akan memperlihatkan kucing yang diawetkan dalam 3, 2, 1. Wow. Lihat benda ini. Ini mirip kucing liar tapi lebih kecil. Bahkan ada darah di telinganya. Apa? Tapi kenapa di sini? Aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya, jadi aku akan meletakkannya di sini. Benar-benar gila. Wow. Dan itulah sebenarnya alasan kenapa saya selalu suka datang dan menjelajahi loteng. Karena di sini orang-orang menyimpan begitu banyak barang yang sudah tidak mereka butuhkan lagi, tapi masih sangat menarik. Benar? Dibangun pada tahun 1623. Tempat yang indah sekali untuk keluarga Velasco, dan saya benar-benar senang menunjukkan monumen bersejarah ini kepada Anda. Saya berharap suatu hari nanti mereka menemukan dana untuk memulihkan tempat ini, dan tempat ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar sini. Terima kasih sudah merekam, temanku. Sama-sama. Kami berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video minggu ini. Jika kalian suka, silakan like videonya, subscribe ke channel ini, dan tulis komentar ICE di bawah. Ada link Patreon di deskripsi untuk mendukung channel ini dan membantu kami menunjukkan tempat-tempat di seluruh dunia. Sekian dulu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa minggu depan di petualangan epik berikutnya.